Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat GM, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan baik selalu ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan karena akhir-akhir ini banyak kejadian atau mulai menyebarnya virus berbahaya, virus baru yang bisa disebut virus corona yang sudah mulai masuk ke negara kita Indonesia ini gitu. Jadi sahabat-sahabat GM, jaga kesehatan selalu, jaga kondisi, banyak-banyak minum vitamin dan jangan lupa untuk berolahraga. Hari ini teman-teman GM yang mendengarkan podcast kali ini akan diisi oleh saya, Kak Rifki, dan yang ingin saya bahas yaitu tentang cara virus corona COVID-19 menyebar menurut WHO. Sahabat GM, virus corona ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kematian, terutama jika menyerang kepada orang-orang yang berusia di atas 50 tahun. Resiko kematiannya akan sangat tinggi karena orang-orang yang berusia di atas 50 tahun itu daya kekebalan tubuhnya sudah mulai melemah. Akan tetapi bagi teman-teman sahabat GM yang masih muda-muda tetap harus waspada ya, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Nah, kali ini Kak Rifki ingin jelaskan bagaimana cara virus corona itu bisa menyebar dari satu orang ke orang lainnya. Penyebaran virus corona ini sebenarnya mirip dengan penyebaran flu gitu ya, batuk, pilek. Menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, ketika seseorang yang menderita virus corona batuk atau bernafas, mereka itu melepaskan seperti tetesan cairan yang juga terdapat virus corona. Kebanyakan tetesan atau cairan itu jatuh pada permukaan dan benda-benda di dekatnya, semisal seperti meja, kursi, telepon, ballpoint. Maka orang bisa terpapar atau terinfeksi virus corona dengan menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi tadi dan kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut sehingga bisa langsung tertular. Makanya sahabat-sahabat GM penting nih, Kak Rifki ingatkan untuk sering-sering cuci tangan pakai sabun gitu ya, biar tidak tertular virus corona. Jika Anda berdiri nih sahabat GM pada jarak 1 atau 2 meter dari seseorang dengan mengidap virus corona, kalian dapat terjangkit melalui batuk termasuk saat mereka menghembuskan nafas. Jadi hanya menghembuskan nafas saja, berdiri di dekat orang yang terkena virus corona, kita itu bisa berpotensi untuk tertular. Maka penting juga nih untuk sahabat-sahabat GM, kalau berpergian di tempat yang ramai, pakailah masker itu ya. Dengan kata lain, virus corona itu menyebar serupa cara untuk flu. Jadi bersama dengan penyakit flu cara penyebarannya. Sebagian besar orang yang terinfeksi virus corona mengalami gejala ringan dan sembuh. Gejala-gejalanya itu biasanya demam disertai batuk serta sesak nafas. Dan gejala itu muncul setelah 2 hari sampai 2 minggu tertular virus corona. Beberapa orang yang terinfeksi virus corona, betul ya, sebenarnya lebih banyak yang mengalami gejala ringan dan sembuh. Namun juga banyak juga beberapa kasus virus corona itu berlanjut dengan mengalami penyakit yang lebih serius dan mengancam jiwa mereka dan harus memerlukan perawatan intensif di rumah sakit. Resiko penyakit terinfeksi virus corona itu lebih tinggi bagi orang-orang yang usianya 50 tahun ke atas. Usia tersebut lebih rentan daripada mereka yang di bawah 50 tahun. Dan apalagi jika orang-orang tersebut memiliki atau mengidap penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan paru-paru, itu lebih berbahaya mengancam nyawa mereka jika terinfeksi virus corona.
Pada Januari 2020, WHO, Badan Kesehatan Dunia itu mengumumkan bahwa virus coronavirus ini, virus baru yang mewabah dimulai dari provinsi Hubei, Cina. WHO menyatakan ada risiko tinggi penyakit virus corona ini menyebar ke negara-negara lain di sekitarnya, bahkan di dunia. Sampai hari ini itu Kak Rifki melakukan recording tanggal 13 bulan Maret ini sudah masuk ke negara Indonesia dengan data pasien corona itu 34 positif, 3 sembuh dan 1 meninggal dunia. Wow. Makanya teman-teman sahabat GM harus benar-benar jaga kesehatan ya, jaga kondisi. Sementara total yang meninggal karena virus corona itu sudah mencapai ribuan orang kematian itu, puluhan ribu orang itu ya. Beberapa pasien yang terinfeksi virus corona pernah diwawancarai dan ditanyakan bagaimanakah gejala-gejala yang dialami ketika terinfeksi virus corona. Mereka mengkonfirmasi melaporkan bahwa mengalami gejala flu, demam, batuk, merasa lelah, dan sesak nafas. Ayo, kira-kira teman-teman KM ada yang mengalami gejala-gejala itu enggak nih? Harus segera periksakan ke dokter ya. Beberapa pasien terinfeksi virus corona juga mengeluhkan sakit kepalanya, memiliki dahak, hingga diare. Ada juga yang merasa nyeri di tenggorokannya, infeksi saluran nafas berat, sesak nafas berat atau pneumonia, dan sesak nafas ringan. Gejala virus corona akan muncul dalam 2 hingga 14 hari setelah pasien terpapar virus corona. Kesimpulan ini didasarkan pada masa inkubasi virus MERS yang dulu pernah hits juga dan menelan korban banyak jiwa. Itu saja kira-kira podcast Kak Rifki kali ini. Semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat GM. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar teman-teman selalu dilindungi dari keburukan-keburukan dunia ini. Sukses selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.